Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julpandi dengan NIM 2401701198. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi konsep kriptografi dan implementasinya. Topik ini sangat penting karena di era digital seperti sekarang ini, hampir semua aktivitas kita, mulai dari mengirim pesan, berbelanja online, sampai mengakses media sosial, semuanya melibatkan pertukaran data. Dan disinilah kriptografi berperan besar dalam menjaga keamanan informasi tersebut. Langsung saja kita bahas. Apa itu kriptografi? Kriptografi secara sederhana bisa diartikan sebagai seni dan ilmu untuk menyembunyikan pesan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos yang berarti rahasia dan grafia yang berarti tulisan. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi informasi dari orang yang tidak berhak untuk mengaksesnya. Contohnya, jika kita ingin mengirim pesan penting, kita bisa menyandikan atau mengenkripsikannya agar hanya penerima tertentu yang dapat membaca. Jadi, kriptografi bukan hanya soal membuat kode rumit, tetapi menjaga kepercayaan dan keamanan dalam dunia digital. Selanjutnya, tujuan kriptografi. Tujuan utama kriptografi ada 4 hal. Yang pertama, kerahasiaan, yaitu memastikan data hanya bisa dibaca oleh pihak yang memiliki kunci. Yang kedua, integritas, yaitu memastikan data tidak diubah tanpa izin. Yang ketiga, autentikasi, memastikan bahwa pengirim dan penerima pesan benar-benar orang yang dimaksud. Dan yang keempat, non-repudiation, yaitu agar pengirim tidak bisa menyangkal bahwa dia pernah mengirim pesan itu. Semua prinsip ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi digital yang aman dan dapat dipercaya. Dan selanjutnya, awal formula kriptografi atau metode klasik. Sebelum komputer ditemukan, kriptografi sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Dulu digunakan oleh para raja dan militer untuk mengirim pesan rahasia. Pada masa itu, teknik yang digunakan masih sederhana, yaitu dengan mengganti huruf atau mengubah urutan huruf. Dua metode klasik yang paling dikenal adalah substitusi cipher dan transposisi cipher. Walaupun tampak sederhana, dua metode inilah yang menjadi dasar dari kriptografi modern dan yang kita gunakan sekarang. Untuk selanjutnya, ada metode substitusi. Metode substitusi bekerja dengan cara mengganti setiap huruf dalam pesan dengan huruf lain sesuai aturan tertentu. Contoh yang paling terkenal ada Caesar Cipher yang digunakan oleh Julius Caesar. Misalnya, huruf digeser sejauh 3 langkah, maka kata hello akan berubah menjadi core. Kelebihan metode ini adalah mudah digunakan, tetapi kelemahannya juga besar. Pola huruf bisa ditebak dengan mudah. Namun, dari sinilah muncul kode dasar inskripsi, yaitu menyembunyikan arti pesan orang lain tidak memahaminya. Namun, dari sinilah muncul kode dasar inskripsi, yaitu menyembunyikan arti pesan agar orang lain tidak memahaminya. Selanjutnya, yaitu metode transposisi. Kalau metode substitusi mengganti huruf, maka metode transposisi mengacak urutan huruf tanpa mengubah huruf itu sendiri. Contohnya, kata kriptografi bisa disusun dalam bentuk tabel, lalu dibaca per kolom untuk menghasilkan urutan baru. Metode ini membuat pesan tambah acak. Meskipun hurufnya sama, kelebihannya hasilnya lebih sulit ditebak dibandingkan substitusi. Namun, jika polanya diketahui, pesan tetap bisa dibuka. Jadi, pada zaman dahulu, sering digunakan kombinasi antara substitusi dan transposisi agar pesan semakin aman. Selanjutnya, perkembangan menuju kriptografi modern. Seiring berkembangnya teknologi komputer, metode klasik menjadi terlalu mudah dipecahkan. Karena itu, muncul kriptografi modern yang berbasis pada rumus matematika dan algoritma komputer. Kriptografi modern tidak lagi hanya mengatur huruf, tetapi menggunakan kunci digital yang panjang dan sulit ditebak. Ada dua jenis utama, yaitu kriptografi simetrik dan yang memakai kunci dan kriptografi asimetrik yang memakai dua kunci berbeda. Dua konsep ini menjadi dasar pemahaman di dunia digital saat ini.
mulai dari enkripsi data, ujian aman, hingga transaksi online. Selain itu ada kriptografi simetrik. Pada kriptografi simetrik, enkripsi dan dekripsi dilakukan dengan satu kunci yang sama. Ibaratnya seperti satu kunci yang digunakan untuk mengunci dan membuka gembok yang sama. Contoh algoritma yang terkenal antara lain AES dan DES. Kelebihannya, prosesnya cepat dan efisien untuk memakan data dan jumlah besar. Tapi kekurangannya, distribusi kunci cukup berisiko karena kalau kunci itu bocor, semua pesan bisa terbuka. Biasanya metode ini digunakan dalam sistem internal atau komunikasi tertutup. Yang satunya ada kriptografi asimetrik. Berbeda dengan simetrik, pada kriptografi asimetrik digunakan dua kunci berbeda, yaitu public key untuk mengunci pesan dan private key untuk membukanya. Contohnya adalah algoritma RSA dan ECC. Kelebihannya, sistem ini jauh lebih aman karena kunci rahasia tidak perlu dibagikan kepada siapapun. Namun, proses enkripsi lebih lambat karena melibatkan perhitungan matematika yang rumit. Kriptografi asimetrik banyak digunakan dalam sertifikat digital tanpa tanda tangan elektronik dan keamanan transaksi online seperti e-banking atau e-commerce. Nah, dan yang terakhir ada kesimpulan. Itu dari semua pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kriptografi adalah fondasi utama keamanan digital. Metode klasik seperti substitusi dan transposisi mengajarkan konsep dasar pengamanan pesan. Sementara, metode modern seperti simetrik dan asimetrik menjadikan dunia digital lebih aman dan terpercaya. Tanpa kriptografi, komunikasi online kita bisa dengan mudah disadap, dimanipulasi, bahkan dicuri. Jadi, memahami kriptografi bukan hanya penting bagi ahli IT, tapi juga bagi semua pengguna internet. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.